terlihat gugup. Tiba-tiba tanda gantung terlepas karena kesalahan pekerja. Menabrak lampu dan rusak. Melukai seorang anak laki-laki. Melihat anaknya tidak sadarkan diri, ayah ibunya sangat cemas. Saat ini, seorang dokter pesawat datang dan membantu. Mengambil kain bersih dan membalut lukanya. Tapi anak itu masih kesulitan bernapas. Seorang remaja yang berada di sela-sela tiba-tiba membuka mulutnya. Mengatakan bahwa dokter itu akan menyakitinya bukan menyelamatkannya. Dokter berkata dengan geram, ini adalah teknik dasar menyelamatkan seseorang. Apakah saya tidak tahu di mana letak arteri karotis? Remaja tersebut mengatakan bahwa jika dia orang dewasa, maka itu tepat. Tapi arteri karotis anak itu masuk. Dari Anda menahan trakeanya. Dia berkata sambil maju dan mengambil tangan dokter. Digerakkan ke atas 2 cm, benar saja bocah itu berhasil bernapas. Tapi dia masih terus memeriksa anak itu. Membuka pakaiannya dan melihat pecahan kaca. Remaja ini tahu bahwa kondisi anak itu buruk. Jadi dia meletakkan tangan bocah itu di lantai. Gambaran lengkap meridian tubuh manusia tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah dianalisis, remaja tersebut yakin bahwa bocah tersebut menderita pneumotoraks. Ini adalah penyakit yang sangat mematikan dan langka. Kemudian remaja itu bertanya apa ada yang punya pisau dan alkohol. Tapi dua barang ini, tidak boleh dibawa masuk ke bandara. Semua orang tidak punya. Setelah itu, dia pergi perlahan. Orang tua dengan anak laki-laki yang linglung. Ternyata dia mendatangi satpam bandara. Minta pisau dan alkohol. Dihadapkan dengan pertanyaan, remaja ini terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Jadi satpam tidak bisa memberikan padanya. Dengan cepat remaja itu mengambil pisau dan berlari. Kali ini, ibu anak laki-laki itu datang untuk menjelaskan dan membantunya. Setelah mendapatkan semua peralatan tersebut, ia mulai merawat anak itu. Mulai dari menuangkan alkohol di atas badannya. Potong tabung plastik dan masukkan ke dalam botol. Nilai spesifik dari pneumotoraks muncul di benak saya. Memeriksa bagian tubuhnya lalu melubanginya. Memasukkan tabung plastik dan ujung selang. Saat ini, gelembung muncul di dalam botol. Ternyata ini adalah prinsip katup satu arah. Untuk membantu anak ini mengeluarkan udara lebih dari paru-parunya. Setelah beberapa perawatan, bocah itu benar-benar mendapatkan kembali napas spontannya. Semua orang yang hadir bertepuk tangan atas penampilan luar biasa dari remaja tersebut. Anak ini yang tidak bisa berkomunikasi secara normal. Sekarang telah menjadi pahlawan, menyelamatkan seorang anak. Seorang ahli bedah jenius dengan autisme. Seorang anak autis. Dengan alat sederhana, menyelamatkan hidup seorang anak, dia bernama Sean. Orang tua anak itu sangat berterima kasih padanya. Ajak dia ke rumah sakit, Sean dengan senang hati menerimanya. Karena kesanalah dia akan pergi. Di dalam ambulans, dia menemukan kelainan pada elektrokardiogram. Tetapi staf medis tidak setuju dengannya. Lagi pula, tidak ada yang melihat mesin itu dengan bingung. Tapi Sean yang tidak pandai berkomunikasi. Sesampainya di rumah sakit, dia ikut berlari mengikuti anak itu. Sean memberitahu dokter untuk melakukan elektrokardiogram. Setelah bersusah payah, dia akhirnya mengatakannya. Tetapi dokter profesional tidak mengomentarinya apa yang dia katakan. Sean tidak mau menyerah, dia kembali mencobanya. Jadi satpam membawa dia keluar. Mereka tidak mengizinkannya masuk. Namun, keamanan telah lama ada pada orang yang mencurigakan ini. Dalam keputusasaan, Sane menyaksikan tetesan hujan di luar rumah sakit. Di ruang operasi, dokter bertanya, siapa yang merawat anak itu sebelumnya? Apakah Anda melihat elektrokardio?